Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah hari ini, saya akan membahas terkait dengan pembakaran. Baik, kita mulai saja terkait dengan pendahuluannya. Ketika suatu reaksi kimia suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan ada suatu ikatan molekul dari suatu reaktan yang hancur atau rusak, dan atom-atom atau elektron-elektron itu akan menyusun kembali atau akan berubah, dan dia menyusun kembali menjadi sebuah produk. Jadi pada reaksi kimia ini secara garis besar kita akan punya yang disebut sebagai reaktan. Nah, si reaktan ini dia terdiri dari beberapa unsur atau atom atau molekul . Nah, ikatan-ikatan tersebut akan putus atau rusak. Nah, dia akan menjadi suatu produk. Nah, apa itu reaktan? Nah, reaktan itu bisa dibilang adalah komponen yang ada sebelum terjadi reaksi. Jadi ini kita bilang adalah komponen-komponen sebelum terjadi reaksi. Sedangkan produk ini adalah komponen-komponen yang ada setelah reaksi. Kemudian di sini biasanya pada kasus pembakaran pada suatu reaksi itu akan terjadi yang namanya oksidasi atau oksidasi dari suatu elemen yang combustible atau elemen yang dapat dibakar. Nah, biasanya elemen combustible tersebut atau yang dapat dibakar tersebut sering kita sebut sebagai fuel atau bahan bakar. Jadi kita di sini ada istilah fuel atau bahan bakar. Nah, apa itu fuel atau bahan bakar? Fuel atau bahan bakar ini adalah material yang dapat dibakar. Nah, tidak hanya dapat dibakar, tapi dia dapat menghasilkan energi panas. Energi panas atau kalor atau thermal. Nah, umumnya fuel atau bahan bakar yang sering kita gunakan itu terdiri dari yang disebut sebagai hidrokarbon. Nah, contoh hidrokarbon yang sering kita temui itu bentuknya adalah CnHm. Contohnya oktana contohnya misalnya oktana kita kenal namanya C8H18 dan lain-lain. Jadi kemudian ada misalnya metana dan macam-macam. Nah, ini adalah contoh dari hidrokarbon yang biasanya kita bakar. Kemudian ada misalnya dodekana misalnya C12H26 dan lain-lain Banyak contohnya.
dari hidrokarbon. Kita kembali lagi tadi. Nah, ketika bahan bakar tersebut dia dibakar, kan ada energi yang dihasilkan. Nah, energi yang dihasilkan ini, selain ada energi, dia akan menghasilkan sebuah produk pembakaran. Jadi, umumnya ketika bahan bakar itu berupa hidrokarbon, jadi selain dia hidrokarbon, ya, di bahan bakar atau fuel ya, itu biasanya di hidrokarbon, artinya dia terdiri dari karbon, C, kemudian dia ada hidrogennya. Nah, kadang-kadang ada juga yang terdiri dari sulfur. Nah, sulfur ini biasanya tidak terlalu penting terhadap energi yang dihasilkan. Tapi sulfur ini akan sangat signifikan kalau kita berbicara di sini terkait dengan polusi atau masalah seperti korosi. Nah, suatu pembakaran sempurna kita sebut sebagai pembakaran sempurna. Itu artinya apabila semua karbon yang ada pada bagian reaktan ya, yang tadi komponen-komponen yang ada sebelum reaksi, semua karbon ini istilahnya dibakar menjadi karbon dioksida. Jadi semua ada komponen yang ada karbonnya ini berubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Kemudian semua hidrogen ini akan dibakar untuk menjadi air atau H2O. Dan kalau ada sulfur, dia akan menjadi sulfur dioksida atau SO2. Nah, maka di sini artinya semua komponen ini dia akan teroksidasi. Nah, kalau misalnya karbon, hidrokarbon, dan sulfur yang tidak berubah menjadi ini, contohnya karbon dia ada yang dibakar menjadi CO atau karbon monoksida. Maka itu disebut sebagai pembakaran yang tidak sempurna. Oleh karena itu di sini, ketika kita punya suatu pembakaran, ya pada pembakaran ya, jadi kita kenal ada suatu reaktan, kemudian dia berubah menjadi produk. Atau kita bisa tulis juga, ini adalah fuel ditambah suatu pengoksidasi, atau kita sering sebut sebagai oxidizer ya, lalu menghasilkan suatu produk. Nah, ketika kita berbicara di sini terkait dengan reaksi kimia ya, maka kita harus ingat bahwa hukum kekekalan massa. Artinya apa? Hukum kekekalan massa artinya massa total itu tidak boleh berubah. Artinya kalau misalnya di produk ya, total itu ada misalnya 5 gram, maka total yang dihasilkan, di reaktan ada 5 gram, maka total yang dihasilkan juga harus 5 gram. Nggak boleh dia berubah. Nah, tapi di sini molnya, jumlah mol ya dari produk dan jumlah mol dari reaktan bisa saja berbeda. Jadi hukum kekekalan massa artinya massa dari reaktan ini harus sama dengan massa dari produk. Sedangkan jumlah mol reaktan
bisa saja berbeda. Jadi tidak harus sama ya dari si produk yang kita punya. Contohnya di sini, kalau kita membakar hidrogen ya, hidrogen dengan oksigen. Jadi kita punya H2 ditambah O2, ini akan menjadi H2O. Nah, di sini kita perlu yang melakukan namanya kita menyetarakan ya antara produk dan reaktan. Nah, kita setarakan apa? Kita setarakan adalah jumlah molnya. Artinya di sini ya, ini jumlah, ini H2, di sini jadi H2. Berarti H-nya ada 2. Oke, kiri dan kanan sudah sama. Lalu O2. O di sini 2, nah di sini adalah setengah. Maka di sini kita harus tuliskan kalau kesetimbangan dia harus setengah. Setengah O2. Maka di sini istilahnya koefisien ya. Koefisien pada persamaan ini harus sama jumlahnya. Nah, ini sering disebut sebagai koefisien stokiometri. Artinya di sini kalau kita punya contohnya adalah 1 kilomol dari H2 ditambah setengah kilomol dari O2 atau oksigen, ini hasilnya akan menjadi 1 kilomol dari H2O. Jadi di sini jumlah mol ya dari sisi kiri dan sisi kanan bisa saja tidak sama. Akan tetapi tadi nyatakan bahwa massa itu harus kekal. Artinya massa reaktan dan massa produk harus sama. Oke, di sini kita tahu bahwa 1 kilomol H2 itu setara dengan 2 kg. Jadi 1 kilomol H2 itu setara dengan 2 kg. Sedangkan setengah kilomol dari O2 itu setara dengan 16 kg. Dan 1 kilomol dari H2O ini setara dengan 18 kg. Artinya di sini kita punya 2 kg H2, kemudian dia dioksidasi oleh 16 kg O2, hasilnya adalah 18 kg H2O. Artinya dia setara ya di sini. Nah, ini menghitung dari mana nih ya? Dapat 2 16. Nah, ini harus lihat tabel periodik. Ini kita lihat bahwa ada massa molekular. Massa mol dari H ya. H itu 1. Karena dia 2 mol, ada 2 ya, maka dia jadi 2. Karena 2 kilomol, maka dia 2 kg. Sedangkan O itu 16. 16 kali 2 ya, itu 32 kali setengah. Kali 1000, jadi 16 kg. Sedangkan H di 1 kali 2, 2. O-nya 16, jadi 18. Nah, itu harus lihat di tabel periodik. Oke. Lanjutnya, di sini tadi ya, terkait dengan bahan bakar atau fuel ya. Ini adalah suatu bahan atau substance yang dapat dibakar. Nah, biasanya dia tadi adalah suatu hidrokarbon. Artinya dia terdiri dari karbon dan juga hidrogen. Nah, kemudian biasanya ada komponen lain seperti sulfur atau beberapa elemen kimia yang mungkin bisa ada. Nah, untuk hidrokarbon di sini dia bisa ada dalam bentuk cair, gas ataupun padatan. Ya, jadi untuk fuel, nah biasanya kita bahas adalah hidrokarbon. Nah, ini hidrokarbon ini dia ada C, ada H ya.
Nah, mungkin dia ada zat pengotor, misalnya adalah es dan lain-lain. Nah, hidrokarbon ini dia bisa pada fasanya adalah air, fasanya dalam gas, atau dalam bentuk padat. Contohnya, yang liquid ya, atau yang cair ini banyak kita temukan. Contohnya pada minyak bumi. Contohnya pada bensin ya, bensin. Bensin itu biasanya kita bilang misalnya premium ya, kalau mereknya premium, Pertalite, Pertamax, dan lain-lain. Ini atau misalnya diesel ya, diesel atau solar ini istilahnya, solar. Itu adalah jenis dari hidrokarbon yang cair. Lalu gas. Nah, gas ini biasanya ya, ini dalam bentuk metana. Ini di gas bumi ya. Gas bumi, natural gas, gas alam, itu dia metana atau CH4. Nah, kemudian bisa juga dia dalam bentuk misalnya LPG ya. LPG itu biasanya propana. Ini ada istilahnya LPG ya, liquid petroleum gas. Kemudian untuk padatan, nah ini contohnya adalah batu bara. Nah, komposisi dari batu bara, nah ini bisa berbeda-beda tergantung jenisnya. Kadang-kadang kita perlu melihat, kita perlu melakukan analisis ya terkait dengan komposisinya. Jadi umumnya batu bara pasti terdiri dari C dan H. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pemodelan pembakaran dengan udara. Seperti yang kita tahu bahwa oksigen ini sangat penting pada setiap reaksi pembakaran. Akan tetapi kita jarang menggunakan oksigen murni, artinya 100% oksigen, kecuali pada kasus-kasus khusus. Contohnya kalau kita misalnya mau memotong atau misalnya kita melakukan pengelasan. Nah, pada banyak aplikasi kita tidak menggunakan oksigen murni, tapi kita menggunakan udara. Nah, di sini kita menggunakan udara. Nah, kenapa kita gunakan udara? Karena udara di sini ya, ini dia terdiri dari oksigen. Jadi pada udara ini kita dapat bulatkan ya bahwa dia 21%-nya itu adalah gas oksigen dan kita bisa bilang 79%-nya itu adalah nitrogen. Atau kadang-kadang ya kita 20, sekian hanya 0, sekian itu adalah gas yang lain-lain. Jadi kita modelkan 20% adalah oksigen dan 79%-nya adalah nitrogen. Nah, ini adalah kondisi yang sering kita modelkan. Nah, kemudian pada basis molar di sini kita punya molar rasio ya. Molar rasio dari nitrogen dan oksigen. Kita tulis molar rasionya adalah 0,79 per 0,21. Atau dari tadi 79% per 21%. Atau sering kita tulis adalah 3,76. Adalah 3,76. Ini artinya molar rasio dari nitrogen ke oksigen. Nah, jadi ketika udara dipakai untuk mensuplai oksigen pada suatu reaksi pembakaran, artinya di sini setiap 1 mol oksigen ini mengandung 3,76 mol nitrogen.
Kemudian pada saat pembakaran menggunakan udara, kita selalu mengasumsikan bahwa nitrogen yang ada itu tidak ikut bereaksi. Jadi yang berikutnya adalah sini nitrogen ini tidak ikut bereaksi. Kenapa dia tidak ikut bereaksi? Karena nitrogen itu sering disebut sebagai gas inert. Ini bisa dicek lagi pada pelajaran kimia. Itu jadi dia inert, artinya dia tidak ikut mengalami reaksi. Artinya di sini nitrogen kalau misalnya ada pada reaktan ya nanti di produknya juga dia akan ada nitrogen, dia tidak akan berubah. Nah, misalnya kalau terjadi pada temperatur yang sama gitu ya, maka ya dia akan kurang lebih ya akan menghasilkan produk pada temperatur yang sama. Misalnya ketika produk yang dihasilkan sama pada temperatur tertentu gitu untuk produk-produk yang lain, maka nitrogen juga akan pada produk yang tertentu. Artinya ketika di sana misalnya bisa terjadi perubahan fasa ya mungkin nitrogen juga bisa terjadi perubahan fasa di sana. Nah, kemudian hal yang penting di sini ya, hal yang penting dari pembakaran adalah pada saat proses pembakaran kelembaban pada udara dan juga air itu water ya, H2O itu bisa kita nyatakan juga sebagai gas inert, artinya tidak bereaksi. Jadi di sini adalah moisture ya, moisture di udara dan H2O ini juga sebagai gas inert, artinya dia tidak ikut bereaksi. Nah, di sini kita bisa memprediksi berapa nilai dew point. Dew point itu atau titik embun ya dari uap air. Karena seringkali ketika ini dikombinasikan dengan sulfur dioxide atau SO2, nah ini akan menghasilkan suatu asam sulfur H2SO4 atau sulfuric acid yang dia akan sangat korosif. Jadi kita perlu mempertimbangkan kalau dia ada moisture atau ada suatu kandungan air ya, air itu water ya di udara. Nah, selanjutnya yang penting lagi terkait dengan pembakaran ada yang disebut sebagai air fuel ratio atau sering disebut sebagai AF ratio. Nah, AF ratio itu artinya adalah rasio udara dengan bahan bakar atau perbandingan massa udara dengan massa bahan bakar. Nah, parameter ini sering digunakan ya, air fuel ratio ini, perbandingan antara jumlah dari bahan bakar dan udara airnya, ini sering kita pakai untuk pada proses ya pembakaran. Jadi ini melihat apakah nanti si hasilnya ya itu dia misalnya adalah full pembakaran, artinya pembakaran sempurna atau tidak. Oke, nanti di sini untuk air fuel ratio ini dinyatakan dengan massa udara dibagi dengan massa fuel atau bahan bakar. Atau ini sama saja kalau kita nyatakan dalam mol ya. Ini mol dari udara
dibagi mol dari fuel. Ini dikalikan dengan molar jenisnya. Atau AF di sini ya. AF ini akan sama dengan AF bar dikalikan dengan M air dibagi M fuel. Jadi AF bar ini ya, ini sama dengan ini perbandingan dari mol. Kemudian M besar ini disebut sebagai massa molar ya. M besar udara itu adalah massa molar. Sedangkan fuel adalah massa molar udara ya. Yang ini adalah massa molar dari fuel. Jadi kalau ada barnya ini dalam molar, dalam mol. Sedangkan kalau AF saja ini dalam massa. Nah, kemudian berapa sih M udara ya? Nah, ini M udara ini sering kita tuliskan sebagai 28,97 ya. Nah, ini 28,97 ini dapat dari mana? Karena kita modelkan tadi 21%-nya itu adalah oksigen, sedangkan 79%-nya itu adalah nitrogen. Nah, kemudian ada istilahnya adalah kebutuhan udara teoritis. Nah, ini artinya adalah jumlah minimum dari udara yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pembakaran bahan bakar secara sempurna. Saya tuliskan adalah jumlah minimum udara yang dibutuhkan untuk membakar fuel secara sempurna. Tadi ya disebut sebagai pembakaran sempurna. Kalau tadi kondisinya adalah semua hidrokarbon, artinya semua C dan H, ini terbakar ya menjadi CO2 dan H2O. Makanya kalau mobil gitu ya, keluar air itu bagus ya, artinya dia pembakarannya sempurna. Karena memang kalau bensin misalnya kalau terjadi pembakaran secara sempurna, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Mungkin kadang-kadang di knalpot suka ada tetesan air. Nah, itu adalah hal yang wajar. Nah, kemudian semua sulfur jika ada ini akan terbakar menjadi SO2. Nah, ini disebut sebagai pembakaran sempurna. Nah, kondisi ideal, kondisi pembakaran ideal terjadi ketika si bahan bakar ini terbakar sempurna dengan kebutuhan udara teoritis tadi. Oke, kita akan ambil contoh di sini ya. Nah, misalnya, contoh ya. Nah, tentukan
kebutuhan udara teoritis untuk dapat melakukan pembakaran metana secara sempurna. Oke, artinya di sini produknya yang dihasilkan itu hanya terdiri dari karbon dioksida CO2, air, dan juga nitrogen. Jadi metana tadi ya CH4. Nah, dia tadi dibakar ya menggunakan udara. Nah, udara itu terdiri dari O2, oksigen. Nah, tadi kalau ada O2 1 mol, maka perbandingannya adalah dengan nitrogen, kalau kita gunakan udara, adalah 3,76 N2. Kemudian dia akan berubah menjadi CO2, kemudian H2O, dan N2. Oke. Nah, ini pada reaksi ini bisa dibilang ya, antara kiri dan kanan itu belum setara. Artinya kita perlu menyetarakan reaksinya. Nah, biasanya di sini ini 1 mol, kita pakai 1 mol CH4. Ini akan ada A. Artinya berapa mol udara yang dibutuhkan. Lalu dia akan menghasilkan B CO2, kemudian C H2O, dan D N2. Jadi A, B, C, dan D ini menunjukkan mol ya, jumlah mol dari nanti oksigen, karbon dioksida, air, dan nitrogen. Nah, oke, kita lihat di sini. Yang sudah pasti ya bahwa C ya, C-nya cuman ada 1 di sini, C-nya 1. Artinya B ini akan sama dengan 1 ya. Kita tuliskan di sini untuk nilai C ya. Karena dia 1, maka nilai B akan sama dengan 1. Lalu kita lihat. Karena di sini B-nya 1, artinya O2 di sini ya. Ini O2, berarti O-nya di sini sudah 2 di sini. O-nya sudah 2. Lalu sini kita belum tahu nih berapa nilai O-nya karena masih ada O di bagian sini. Nah, berarti belum selesai. Tapi kita bisa lihat di sini. Oke, ini H ya, ada H 4. Ini depannya 1, berarti H harus 4. Berarti di sini harus kali 2 di sini ya. Atau saya tuliskan di sini untuk nilai H ya, kita akan dapatkan di sini ya. Ini kan 2C ya. 2C ini sama dengan 4. Artinya C-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 2. Berarti O-nya di sini ya, O-nya ini sudah jelas. Di sini 1 ya, berarti O-nya 2. Lalu di sini dia 2 ya, 2 tambah 2 berarti 4. Atau dapat dituliskan ya di sini 2B ya. 2B ditambah C ini sama dengan 2A. 2A di mana? Ini 2 kali A ya. 2 kali A. 2A. Kita sudah tahu ya bahwa B-nya itu 1, berarti ini adalah 2. Lalu ditambah C-nya juga 2. Ini sama dengan 2A. Atau A-nya di sini sama dengan 2. Lalu terakhir adalah N. Nah, ini yang nilai N. Nah, dia hanya dipengaruhi oleh N2 ya, di sini D ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa
A kali 3,76 ya. A kali 3,76 sama dengan D. Jadi D ini sama dengan 3,76 kali A. Atau D-nya 2 kalinya ya. Atau ini adalah 7,32 ya. Sorry, 7,52 ya. 7,52. Nah, sehingga persamaannya setelah kita setarakan ya. Nah, setelah disetarakan, kita dapat tuliskan ya, ini CH4. Jadi nilai A-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 kali O2 ditambah 3,76 N2. Ini menjadi CO2. 1 tetap. Kemudian ditambah 2 H2O ditambah 7,52 N2. Nah, ini adalah reaksi yang sudah disetarakan. Nah, di sini kita perlu menentukan terlebih dahulu adalah air fuel ratio-nya, atau rasio dari air dan bahan bakar, rasio bahan bakar dan udara. Nah, kita gunakan ya di sini. Nah, nilai AF ini sama dengan AF bar dikalikan dengan massa molarnya. Ini kita punya massa molarnya adalah massa molar untuk udara dan massa molar untuk bahan bakarnya. Karena kita bisa menentukan AF-nya itu dari perbandingan ya, dari perbandingan udara. Di sini udaranya 2 mol ya. 2 mol. Kemudian cari 2 kali ini ya. Ini 2 ditambah 3,76 ya. Di 2 mol oksigen ditambah 3,76. Jadi ini 2 ini ya. 2,02. Sorry, 2 O2 ya. 2 ditambah 2 kali 3,76 atau ditambah 7,52. Nah, ini adalah nilai dari AF-nya. Sedangkan fuel-nya di sini 1 ya. Di sini saya tuliskan, ingat. Ini artinya ya. Ini adalah mol udara dibagi mol fuel. Kita lihat ya di sini. Mol udara itu 2 ditambah 2 kali 3,76. Berarti di sini 2 ditambah 2 kali 3,76. Dibagi ini 1 ya. Nah, ini 1. Dibagi 1. Nah, ini hasilnya adalah 9,52. Ini adalah untuk nilai dari AF barnya. Nah, kemudian berapakah M udara ya tadi ya? M udara tadi kita sudah tahu bahwa nilainya itu adalah 28,97 ya. Ini kurang lebih 897 atau kita pakai saja 28,97. Dapatnya dari mana? 2897 ini kita dapatkan karena kita mengasumsikan tadi ya bahwa kurang lebih 21% itu adalah oksigen dan sisanya atau 79%-nya adalah nitrogen. Maka kita tulis dia 28,97. Sedangkan untuk M fuel-nya, nah ini M fuel-nya, nah ini perlu dicek ke tabel periodik ya. Kita cek tabel periodik. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dia punya nilai C dan H-nya 4. C1H4. Nah, C1H4 itu C itu 12 ya. C itu 12, H itu 1. Jadi di hasilnya kurang lebih adalah 16. Nah, walaupun kadang-kadang sering ditulis sebagai 16, sekian. Nah, maka di sini
air fuel-nya ya, air fuel ratio-nya itu adalah 9,52 dikali 28,97 dibagi 16. Atau ini kadang-kadang sering dibulatkan sebagai 29, nggak masalah. Nanti kita dapatkan ya, nilai dari AF-nya adalah 17,19. Oke, setelah kita dapatkan AF ya, makanya sini AF artinya adalah perbandingan antara udara dengan fuel ya di sini. Nah, karena tadi ya, di sini kita ingin tahu berapa teoretikal ya, atau berapa kebutuhan udara teoritis. Umumnya, kalau pada proses pembakaran ya, air atau udara yang diberikan itu biasanya kadang-kadang ya itu sering lebih besar. Misalnya adalah 150%. Artinya dia lebih besar 1,5 kalinya ya. 1,5 kali lebih besar. Kalau dia dikasih misalnya 150%, tidak 100%. Karena 100% itu artinya dia secara teoritis. Nah, misalnya di sini diberikan 150%. Artinya dia 1,5 kali dibutuhkan dari kebutuhan udara teoritis. Artinya dia akan ada kelebihan ya. Kelebihan sebanyak 50%. Gitu ya. Dia ada kelebihan sebanyak 50%. Atau bisa saja kurang gitu, bisa aja kurang, kebalikan ya, dia defect. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan ya, berapa tadi kebutuhan udara teoritis ya di sini? Nah, kalau kita sudah dapat 17,19, ini artinya apa? Ini artinya sudah selesai. Ini kita kayak butuh AF ini, kalau dia kebutuhan teoritis ya, AF itu kan sama dengan air fuel ya, air fuel ratio. Nah, ini 17,9 itu artinya adalah 17,9 kilogram udara per kilogram fuel. Artinya kalau artinya jika fuel 1 kilogram maka butuh 17,9 kilogram udara untuk dapat melakukan pembakaran sempurna. Nah, makanya tadi biasanya pada prakteknya kita sering memberikan udara yang berlebihan karena ya biar yakin lah bahwa tidak kurang gitu kan. Karena kalau kurang nanti bisa jadi produk yang dihasilkan itu akan berbeda jika jumlah udaranya berkurang. Nah, makanya sering terjadi namanya adalah excess air atau kelebihan udara. Oke ya, saya tuliskan di sini kelebihan udara. Udara atau sering disebut sebagai excess air. Nah, kelebihan udara misalnya tadi ya, kalau teoritis itu 100%. 100% ya. Teoritis 100%.
Nah, kalau kita punya kelebihan, misalnya kelebihan itu 150%. Nah, ini artinya dia 1,5 kali dari kebutuhan teoritis. Atau dia ini artinya adalah 50% kelebihan udara. Jadi udaranya berlebih sebanyak 50%. Atau kita tulis dia 150%. Jadi udara berlebihnya sebanyak 50%. Karena yang dibutuhkan adalah 100%. Nah, ada istilahnya ekivalen rasio atau rasio ekivalensi. Nah, ini jika si AF aktual dibagi AF teoritis, artinya yang benar-benar ya terjadi dibagi teoritisnya, itu kalau dia hasilnya lebih besar dari 1, nah ini sering disebut sebagai lean ya, lean mixture, atau ini adalah kelebihan udara. Nah, sedangkan kalau kurang dari 1, ini sering disebut sebagai rich mixture atau kurang udara. Oke, saya beri contoh lagi terkait dengan kelebihan ya. Contoh di sini, misalnya pada pembakaran sempurna, apa tadi definisi pembakaran sempurna? Artinya produknya adalah CO2, H2O, dan nitrogen. Itu pasti terjadi ya. Nah, pembakaran sempurna di sini metana, pembakaran sempurna metana ya, metana C4. Nah, ini dengan 150% air atau udara teoritis. Artinya kelebihan 50% ya. Ini ada kelebihan 50%. Oke, kalau kita tulis persamaannya, tadi CH4 tetap ya, CH4. Nah, dia ditambah tadi ya, udara itu O2 ditambah 3,76. Nah, ini akan menghasilkan CO2, kemudian dia menghasilkan H2O, dan juga dia menghasilkan N2. Tapi karena di sini ada kelebihan udara, maka pasti akan ada oksigen yang tidak ikut bereaksi. Maka dia akan menghasilkan O2 di belakang. Nah, tadi ya, di sini awalnya kalau kita lihat ya, di persamaan stokiometrinya untuk reaksi yang sama ya, setelah disetarakan, kita dapatkan 2 ya, 2 mol. 2 mol udara ya, 2 mol udara. Ini 2 mol udara. Nah, karena udaranya adalah 1,5 kalinya, maka di sini kita tuliskan untuk udaranya menjadi 3 mol. Karena 2 kali 1,5 ya. Ini dari 2 kali 1,5. Sedangkan misalnya untuk 1 mol bahan bakar metana. Nah, di sini kita cek lagi stokiometrinya ya. Udah sama atau belum? C-nya, ini sama ya, C-nya hampir sekali.
H-nya ini karena H-nya muncul sekali dia tetap jadi H-nya tetap 2H2O. Nah, lalu di sini adalah nitrogen. Sorry, ini kurang nitrogen ya. Ini N2, ini kurang N2. Nah, untuk nitrogen gimana di sini? Kita lihat ya, dia awalnya 9, itu kali 3 kali ini ya. Artinya jadi 3 kalinya. Berarti 3 kali 3,76. Maka si nitrogennya jadi ini adalah 11,28 kali 3. Lalu O2-nya berapa? O2-nya di sini ya, ini jadi 6. Sedangkan kita sudah punya di sini 2. Berarti dia butuh, sorry, sini ada 2, di sini ada 2, 4 ya. Kita sudah punya 4. 2, ini 2, sedangkan sini 6. Berarti dia butuh 2 lagi ya. Sudah cukup O2. Artinya ini sudah reaksi yang setara. Jadi di sini pada reaksi ini artinya ya, jumlah udaranya itu 150% lebih banyak atau 1,5 kali lebih banyak dari kebutuhan udara teoritis. Maka dia akan menghasilkan tadi O2 yang tidak terbakar ya, kelebihan. Oke, kita kasih contoh lagi. Nah, ini misalnya adalah pembakaran oktana. Pembakaran oktana. Oktana itu C8 ya. H18. Yang pertama adalah dengan udara teoritis. Sedangkan yang kedua adalah dengan 150% udara teoritis. Artinya dia kelebihan 50%. 50% kelebihan. Nah, tentukan AF-nya. Kan nilai air fuel ratio-nya. Oke, kita perlu di sini ya menyatakan bahwa reaksinya ya itu melibatkan C8H18. Nah, ini kita anggap dia 1 mol ya. Kita anggap 1 mol. Nah, lalu ditambah suatu A mol dari O2 ditambah 3,76 N2. Ini dia akan menjadi, ini saya anggap B aja ya. Yang ini A, ini B. Jadi yang pertama adalah dia akan menghasilkan CO2 karena dia pembakaran sempurna, kita asumsikan. Lalu dia ditambah C mol dari H2O dan ditambah D mol dari N2. Oke, kita menentukan secara stoikiometrik, kita lakukan setaraan ya, dapat nilai C-nya. Ini sama ya tadi ya, ini kan nilai B-nya, karena C-nya 1 ya, maka nilai B-nya itu akan sama dengan 8. Lihat ya, di sini 1 kali 8, maka di sini harus 8. Lalu kita lihat nilai H-nya ya, dia ada 18. Dan ini sama dengan 2C ya, 2C sama dengan 18. Maka di sini C-nya sama dengan 9. Lalu kita lihat di O. Pada O, ini yang pertama B-nya 8 ya, 8 kali 2 udah 16. 2B ya, 2B
2B ditambah 1C ya. 2B tambah 1C sama dengan 2A. Di 2B ditambah 1C sama dengan 2A. B-nya tadi 8, berarti 18 ditambah 9 sama dengan 2A. Artinya di sini dia setengahnya ya nilainya. Nilai dari A-nya. Jadi 18 tambah 9 itu berapa? 27 ya. B-nya 16, maaf. Ini 16, bukan 18 ya. Ini 16 tambah 9, 25 ya. 25. Sama dengan 2A, maka A-nya sama dengan 12,5. Lalu yang terakhir adalah N-nya. Nilai N, ini sama dengan D. D sama dengan 3,76A. Artinya nilai D-nya itu dikali 3,76 kali 12,5. Ini sama dengan 47. Maka setelah disetarakan ya. Setelah disetarakan, nah ini kita dapatkan ini tetap ya C8H18 ini ditambah 12,5 O2 ditambah 3,76 N2 ini adalah 8CO2 ditambah 9H2O ditambah 47N2. Ini adalah reaksi kesetaraannya. Ini kalau untuk kasus yang pertama ya. Jadi kasus yang pertama ini adalah tadi ya, ketika dia 100% ya, 100% udara teoritis. Karena nanti ketika dia lebih 50%, untuk persamaan stokiometrinya akan sedikit berubah ya kesetaraannya. Nah tadi nilai AF. Oke, AF-nya itu adalah air to fuel ya. Berarti kita lihat ya. Ini dibagi 1 ya, pasti dibagi 1. Ini adalah 12,5 ditambah 47 dibagi 1. Ini dalam AF bar ya. 2,5 tambah 47. Ini hasilnya 9,5 ya. Ini artinya kilomol udara per kilomol fuel. Nah, kalau kita cari AF dalam massa, AF artinya kita harus kalikan dengan molar rasionya. Berarti 59,5 ini kita kalikan ya. Mol udara tadi 28,97. Nah, ini dibagi fuelnya C18H18. Nah, C18, C itu 12 ya, H itu 1. Berarti 12 kali 8. 12 kali 8 ditambah 18. Kurang lebih adalah 114. Nanti kalau dihitung ya kurang lebih hasilnya adalah 15,1 ya. Artinya 15,1 kg udara per kilogram fuel. Artinya tadi kalau dia ada udara ya, ketika dia ada 1 kg fuel itu butuh 15,1 kg udara untuk bisa melakukan pembakaran secara sempurna. Nah, sekarang kasusnya kalau misalnya 150%. B ya, kasus yang B 50%. Nah, di sini tadi tetap ya, ini kita pakai ini adalah C8H18. Lalu ini ditambah tadi ya. Awalnya adalah 12,5 dikali
1,5 di sini. Jadi 12,5 dikali 1,5. Itu adalah 18,75 ya. 18,75. Ini adalah O2 ditambah 3,76 dari N2. Nah, ini akan menjadi tadi ya, ini tetap 8 CO2. Kemudian tetap 9 H2O. Nah, yang berubah adalah komposisi dari nitrogen ya. Nanti 18,75 dikali 3,76. Ini kita dapatkan adalah 70,5 N2. Lalu sisanya adalah H2O. O2 ya sisanya. Berarti sini kita sisanya adalah 6,25 O2. Jadi di sini 18,75 dikali 2 ya, karena O-nya 2. Jadi 3 dikurang-kurangi aja. Di sini ada berapa? Ini sisanya adalah O2. Nah, maka di sini AF-nya, AF barnya, artinya dalam molar, itu adalah 18,75. Nah, ini ditambah ya, 18,75 per 1 ya. Ini ditambah 70,5 ya. Jadi dari O2 dan dari nitrogen. Hasilnya adalah 89 ya. 89,25. Artinya kilomol udara per kilomol fuel. Ini kalau mau dihitung AF-nya dalam bentuk massa ada 22,6 kg udara per kilogram fuel. Baik, itu terkait dengan excess air. Jadi ketika ada udara berlebih, maka akan ada tambahan ya, tambahan kelebihan oksigen di sini. Kalau dia adalah suatu pembakaran yang sempurna. Kalau dia nggak sempurna ya mungkin saja bisa ada nilai yang lain, misalnya CO atau yang lainnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ada kalanya ya, kalau misalnya pembakaran sempurna, ini sudah jelas ya. Kita bisa tahu produknya ya, pasti CO2, H2O, dan N2. Nah, kalau ada kelebihan, maka dia O2. Nah, ini adalah kalau dia kasusnya pembakaran sempurna. Tapi kan pada kenyataannya ya, kadang-kadang hal ini tuh tidak terjadi gitu. Makanya kita sering melakukan analisis dari produk, atau kita menentukan apa saja sih produk-produk yang mungkin terjadi. Jadi pada kasus realnya itu seringkali ya tidak terjadi pembakaran sempurna. Nah, ini bisa bermacam-macam faktornya. Bisa mungkin tidak tercampur dengan baik, atau mungkin waktu ketika pembakarannya kurang, atau banyak faktor yang lain. Atau bisa jadi karena udaranya yang disuplai atau yang diberikan itu kurang dari udara teoritis. Nah, sehingga nanti dari produknya itu tidak hanya muncul CO2, bisa saja dia menghasilkan gas yang lain. Contohnya, misalnya adalah gas CO atau karbon monoksida. Atau mungkin juga akan ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Jadi bisa jadi macam-macam. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu produk ya, itu kadang-kadang perlu dilakukan analisis lebih
dalam, bisa menggunakan metode-metode yang lain, misalnya adalah oxide analyzer, gas chromatography, infrared analyzer, flame ionization chamber atau detektor, dan lain-lain. Jadi ada bermacam-macam hal yang bisa terjadi. Oke, nah sekarang saya akan kasih contoh ya. Nah ini misalnya adalah ketika kasusnya itu dia tidak terjadi pembakaran yang secara sempurna. Contohnya seperti ini. Contoh pada gas alam ya, pada gas alam itu terdiri dari CH4 sebesar 80,62%. Kemudian dia terdiri dari misalnya C2H6 5,41%. Kemudian dia ada C3H8 propana itu 1,87%. Kemudian ada C4-nya butana, C4H10 itu adalah 1,6%. Kemudian ada nitrogennya sebesar 10,5%. Nah, si gas alam ini dibakar menggunakan dry air atau air yang kering, jadi nggak ada moisture ya. Nah, di sini akan menghasilkan produk. Nah, ini produknya di sini. Ini setelah dilakukan analisis ya. Lakukan analisis, dia menghasilkan CO2 itu 7,8%. Lalu CO sebesar 0,2%. Lalu O2 sebesar 7%. Dan nitrogen sebesar 85%. Nah, ini dia tidak ada H2O ya, karena tadi ini dry air ya, jadi dry basis, jadi tidak mengandung moisture. Nah, ini kalau misalnya kita tentukan ya, di sini adalah berapakah air to fuel ratio-nya. Berapakah AF-nya ya? AF-nya. Yang pertama, air fuel ratio-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah komposisi. Ini adalah komposisi dari bahan bakar yang dibakar ya. Paling banyak memang komposisinya adalah metana di sini. Metana memegang peranan yang paling tinggi. Nah, di sini kita perlu menghitung ya, berapa sih jumlah mol ya nanti. Jumlah mol dari si bahan bakar tersebut. Jadi yang ini nanti ya. Nah, ini anggap saja ya, saya tulis ini adalah LNG-nya gitu ya. Anggap aja ini LNG, ini MG ya. Natural gas gitu ya. Jadi nanti natural gas ini kalau dibakar berarti artinya ditambah udara ya. Udara itu terdiri dari O2 plus 3,76 nitrogen. Nah, dia akan menghasilkan di sini adalah produk ya. Terus ada produk. Nah, ini hasilnya adalah produk. Nah, plus pasti ada H2O-nya di sini. Jadi di produknya dry tapi memang dia akan tetap menghasilkan H2O secara
timbangan kimia ya. Ini akan menghasilkan H2O. Artinya kalau kita mau menghitung nilainya ya, nilai ininya, kita perlu melakukan stoikiometri dulu. Nah ini emang agak sedikit berbau kimia ya, karena sini bukan mata kuliah kimia. Jadi di sini jelas kita perlu melakukan pertama ya adalah menyetarakan reaksi. Menyetarakan reaksinya. Kita harus tulis ulang, artinya kita tulis ulang persamaan ya. Mg itu natural gasnya, ini ditulis ulang semuanya. Kita tulis ulang, lalu kita tentukan berapa mol ya, berapa mol dari udaranya. Jadi dia akan menghasilkan A mol ya, A mol. Nah kemudian dia akan menghasilkan suatu produk ya. Nah produk ini anggap saja dia adalah B mol dari produk, dan ini akan menghasilkan H2 sebanyak C mol. Jadi anggapnya ini adalah si natural gasnya itu adalah 1 mol. 1 mol natural gas akan dibakar menggunakan A mol, menghasilkan B mol produk dan C mol H2O. Oke di sini ya, ini C C C C ya. Pasti ini ada C C C C C. Nah ini memang harus dilakukan ya kesetaraan. Nah di sini didapatkan, ini saya singkat cerita saja. Nah kalau ditulis panjang ya, didapatkan nilai B-nya, ini setelah dihitung ya, adalah 12,931. Kemudian nilai dari A-nya ya, nilai dari C-nya ini adalah 1,93 dan nilai dari A-nya adalah 2,892. Artinya kalau kita mau hitung AF ya, AF-nya, nah ini adalah 2,892. Nah ini dikalikan 1 ditambah 3,76 ya, dibagi 1. Ini adalah 13,77. Artinya adalah 13,377 kilomol udara per kilomol fuel. Nanti di sini kalau mau dihitung AF dalam masanya, kita harus melakukan perhitungan konsentrasinya masing-masing. Karena itu konsentrasinya berapanya. Nah, kita juga di sini ya. Kalau misalnya di sini kita bisa juga menentukan berapa sih kebutuhan udara teoritis. Kita menentukan berapa kebutuhan udara teoritis. Artinya kalau kita mau mencari ya berapa kebutuhan udara teoritis, berarti kita asumsikan tadi bahwa produknya itu adalah CO2, H2O, dan N2 saja. Nah ini ya. Artinya di sini ini nggak ada nih yang seperti ini ya. Nggak ada CO-nya, nggak ada O2-nya. Jadi kita asumsikan di sini adalah si Ng ini ya, Ng yang dibakar ditambah ini adalah O2 ditambah 3,76 N2. Ini hasilnya adalah CO2 ditambah H2O ditambah N2. Nah,
Nah, di sini tinggal kita lakukan kesetaraan saja. Ini kalau dihitung nanti ya, kalau disetarakan, ini 2, nah CO2-nya jadi sekitar 1,0345, H2-nya adalah 1,93, kemudian A-nya atau N2-nya adalah 7,625. Ini berdasarkan kesetaraan ya, karena ini di NG ya, NG-nya dia ada N2 juga. Jadi nggak full di sini adalah 7, sekian ya, lebih karena ada di faktor NG-nya. Maka di sini kalau kita mau menghitung AF-nya, AF teori ya, teori ini artinya 2 dikali 1 ditambah 3,76 dibagi 1. Itu adalah 9,52 kilomol udara per kilomol fuel. Atau kalau kita mau berapa sih eksesnya ya, berapa ekses udaranya atau kelebihan udara, berapa kelebihan udara, ini dapat dihitung ya, bahwa persen kebutuhan udara ya, kebutuhan udara kita bandingkan dari 13,77 dibagi 9,52. Kita bagi ya. Nah, sini kita dapat adalah 1,45. Nah, artinya dia adalah 145%. Artinya kelebihan 45% udara. Nah, seperti itu ya. Kalau kita balik. Oke, baik. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.